Geger, suasana memanas dan luapan amarah menghiasi jalannya sidang lanjutan kasus penghilangan nyawa bocah berumur 6 tahun yang bernama Dante yang diduga diakhiri nyawanya secara sadis oleh mantan kekasih ibundanya Yuda Arfandi dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur kemarin. Ya, dihadiri langsung oleh Tamara Tiasmara, ibunda almarhum Dante. Dalam persidangan dengan agenda putusan sela tersebut, Tamara sepertinya tidak bisa membendung amarahnya saat melihat mantan kekasihnya yang juga pembunuh anaknya itu duduk di kursi pesakitan di hadapan majelis hakim. Bahkan dengan fashionnya yang seolah santai seperti disindir oleh Tamara, seperti orang yang ingin pergi ke kondangan. Lantas, seperti apa pula jalannya persidangan? Seperti apa pula kemarahan yang diperlihatkan oleh Tamara saat melihat mantan kekasihnya sekaligus diduga sebagai dalang di balik hilangnya nyawa anak yang paling dicintainya itu. Lalu, apa alasan dibalik cekcoknya Tamara usai persidangan dengan salah satu saudara dari tersangka Yuda Arfandi? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hampir 5 bulan lebih berselang sejak kasus penghilangan nyawa bocah berumur 6 tahun atas nama Raden Andante Khalif Pramudityo atau yang akrab disapa Dante. Kejadian hilangnya nyawa sang bocah yang diduga dihilangkan secara sadis oleh mantan kekasih dari ibundanya tersebut sepertinya mulai menemukan titik terang pasca persidangan lanjutan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur kemarin. Digelar dengan agenda putusan sela atau putusan yang dijatuhkan majelis hakim sebelum hakim memeriksa pokok perkara. Dalam persidangan, Tamara pun tidak dapat lagi menahan emosinya, terutama saat melihat terdakwa atas nama Yuda Arfandi dihadirkan di depan majelis hakim dan duduk di kursi pesakitan. Ya, terlihat mengenakan fashion dengan batik lengan panjang, sepatu pantofel, dan mengenakan masker untuk menutupi bagian wajahnya. Penampilan Yuda tidak ubahnya menurut Tamara, seperti orang yang hendak menghadiri resepsi pernikahan atau kondangan. Satu, dua. Banyak 3-4 foto gitu. Ya abang lama ya. Jeremy foto. Sidang lanjutan perkara pidana nomor 328 pidana biasa 2024 Pengadilan Negeri Jakarta Timur atas nama terdakwa Yuda Arfandi. Saya buka dan saya nyatakan terbuka untuk umum. Saudara Yuda Arfandi sehat. Siap mengikuti persidangan. Baik. Penuntut umum terdakwa dan penasihat hukum. Hari ini majelis hakim akan membacakan putusan sela yang akan mempertimbangkan keberatan dari para penasihat hukum atas dakwaan penuntut umum setelah mendengar pendapat dari penuntut umum. Putusan sudah siap, tapi untuk dakwaan dan keberatan yang bermuat dalam
tanggal lahir 29 Desember 1990, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Medan Dalam nomor 2 RP 17 RP 01 Kelurahan Bali Mester, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dalam rumah tahanan negara. A. Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Februari 2024. B. Terdakwa ditahan sejak tanggal 10 Februari 2024 oleh penyidik dan seterusnya pemeriksaan perkara ini. Melimpah oleh karena keberatan penasihat hukum, terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima dan pemeriksaan perkara dilanjutkan, maka mengenai biaya perkara akan ditangguhkan hingga putusan akhir. Oh, di dalam ya? Teriak juga emosi Ya udah emosi banget, gimana ya, nggak bisa ditahan kayaknya. Pasti emosi lah, nggak mungkin nggak emosi gitu, nggak mungkin nggak emosi loh. Tak cukup sampai di situ. Dalam persidangan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Timur itu, Tamara pun juga terlihat berusaha untuk mendekati mantan kekasihnya yang diduga adalah dalang di balik hilangnya putra kesayangannya itu. Berusaha mendekat sambil melontarkan kata-kata makian. Kemarahan Tamara pun rupanya kembali menjadi-jadi saat melihat keluarga dari mantan kekasihnya sehingga harus ditenangkan oleh manajernya. Tamara pun berujar diduga tante dari Yuda tersebut sering melakukan intimidasi terhadap dirinya sehingga emosinya pun memuncak saat melihat langsung di muka persidangan. Emang kenapa? Anak gue meninggal. Lu tahu kan? Udah. Allah yang balas. Perintilanmu banyak nih. Perintilan. Di sosmed berani. Mbak, di bawah. Nah itu tuh. Banget dia tiap aku komen apa update apa dia komen tuh udah ada update apa di komen ini kerudung biru di sosmed komen dulu tuh Udah ya? itu langsung time komen Udah ya? Udah, kita udah menang udah. oke Iya, udah. bukan dia di belakang kita Udah nggak apa-apa, diemin aja. Apa sih ada sih tekanannya? banyak deh mbak, pokoknya abis posting apa di komen terutama yang tadi tuh yang kerudung biru itu, makanya tadi aku emosi banget lihat. Baik dari mana malah diteror, iya boro-boro baik kan tidak merasa salah karena mereka nggak merasakan gimana rasanya jadi aku gitu loh. Jadi mereka support boleh tapi jangan membela yang salah dong gitu. Emang bener-bener keluarganya akhlakless, udah no adab, gak punya adab keluarganya, teman-temannya dan sahabat-sahabat ini akhlakless itu. Ya, melihat langsung, diduga dalang dibalik hilangnya nyawa orang yang paling dicintainya itu bukanlah perkara yang mudah bagi Tamara. Berulang kali, ia pun menyebutkan jika Yuda harus mendapatkan hukuman yang pantas, seperti diantaranya hukuman mati. Banget lah, iyalah, bener hukuman mati. Seberat-beratnya lah pokoknya hukuman mati harus seumur hidup. Pulang, kalian, mami, keluarga yang menguatkan semua. Harus kuat. Kuat nggak kuat harus kuat. Mohon doanya aja semua ya, mohon doanya semoga dihukum seberat-beratnya. Sementara itu, kembali pada persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur kemarin juga menolak eksepsi atau bantahan yang diajukan oleh pihak terdakwa. Dianggap menyalahi beberapa aturan yang tidak terima atau batal demi hukum. Menanggapi putusan ini, Tamara pun mengaku senang. Pasalnya, proses akan segera dilanjutkan untuk masuk ke pokok perkara. Dalam persidangan pun, Tamara kerap terlihat berzikir dan ia pun juga mengungkapkan hal itu dilakukan untuk menahan emosinya yang terlalu memuncak. Lantas, seperti apa pula persiapan Tamara untuk sidang selanjutnya yang akan digelar pada Senin 29 Juli esok?
Benarkah ia sudah mempersiapkan saksi yang diyakininya akan menjebloskan pelaku ketahanan dan seperti keinginannya dijatuhi hukuman seberat-beratnya? Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pengadilan negeri Jakarta Timur. Ya pertama benar-benar bersyukur banget, eksepsinya ditolak ya tadi. Alhamdulillah ini doa kita sama ini gitu. Akhirnya proses persidangannya tetap lanjut. Ya, itu sudah terlanjur. Pokoknya diserahin aja ke jaksa penuntut umum. Pokoknya kita percayalah. Pokoknya berharap cuma dia dihukum seberat-beratnya. Tadi kenapa sempat emosi, Kak? Pasti untuk menenangkan juga kan gitu, daripada ya kan emosi itu kan obat penenangnya tuh sebenarnya ya itu. Belum. Kan dari pihak sini yang menentukan. Iya kan putus, kita terima itu kita hormati. Beda pendapat biasa aja. Ya kan? Putusan pengadilan harus kita anggap benar. Tentang apa yang salah? Mungkin atas kejadian. Oh ya, nanti akan ditanya nanti di persidangan. Ya akan kelihatan. Dia akan mengucapkan sendiri itu. Kita lihat sama-sama di nanti. persidangan berikutnya. Ya. Cukup ya, Mbak. Sementara itu, lain halnya dengan kegeraman yang diperlihatkan Tamara, sebelumnya Angger Dimas berbagi kenangan indahnya bersama almarhum anaknya dengan beberapa barang kesukaannya. Lantas, seperti apakah kenangan yang masih menyisakan haru bagi Angger Dimas? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Menghembuskan nafas terakhirnya pada 27 Januari 2024 silam di sebuah kolam renang untuk umum di kawasan Durensawit, Jakarta Timur. Tidak ada yang menyangka bocah yang baru duduk di bangku taman kanak-kanak tersebut bisa diakhiri hidupnya dengan cara sadis yang menurut pihak kepolisian ditenggelamkan sebanyak 12 kali. Angger Dimas sebagai ayah pun juga menceritakan banyak kegiatan yang sering dilakukannya dengan sang anak. Terutama saat menunjukkan barang-barang kesukaan almarhum Dante yang masih tertata rapi di rumahnya. Almarhum Dante ternyata mengikuti selera sang ayah yang sangat gemar alat musik. Sehingga Dante banyak menghabiskan waktunya bersama sang ayah di studio. Selain itu, Angger pun menunjukkan beberapa alat musik yang kerap dimainkan oleh almarhum Dante. Ini gitar kesukaannya Dante yang terakhir kali dimainin sama Dante sama kakeknya juga ayahanda dari gua. Dan ini gitar pemberian dari Dante dan ibunya. Ya kalau ini gitar gua yang sering dimain juga, dan ini yang lain-lain ini juga alat-alatnya yang sebenarnya sebagian besar sudah gua wariskan kepada Dante sebenarnya. Juga dari di sini ada Moog, ada beberapa kompresor, beberapa ini dia udah ngerti masalah-masalah beginian. Ini sebenarnya ada beberapa juga barangnya Dante di sini yang udah gua taruh juga. Kita sebelum Dante meninggal itu kita ada rencana untuk main tembak-tembakan gitu ya, paintball. Tapi ya sayang udah berpulang. Di sini juga ada keyboardnya Dante. Iya, ini juga box karpetnya Dante nih. Sebenarnya yang ini sih. Yang ini, tapi kalau misalnya kita guling-gulingan biasanya dulu kan cuma ada yang ini. Yang ini jarang gue gelar. Yang ini gue gelar kalau misalnya gue butuh kayak treatment untuk vokal, untuk pengambilan suara gitu ya. Yang mana Dante juga dulu sering juga. Kalau ini tempat
Kalau ini tempat Dante dulu kalau tidur, dia sebenarnya kamar ada di sini, cuman belum sempat ditempatin. Nah ini gitarnya Dante. Selain itu, pria yang juga berprofesi sebagai DJ ini kembali menceritakan masih sering bernostalgia di beberapa tempat yang membuatnya teringat kepada almarhum anaknya tersebut. Dan untuk membiarkan memorinya tetap hidup, Dimas pun masih menyimpan beberapa barang yang tidak digunakan dan juga dibiarkannya agar kenangan Dante tetap hidup di dalam pikirannya. Semenjak gue bercerai, kamar ini udah nggak pernah gue pakai sebenarnya. Gue tidur di tempat tadi, gitu karena ya ada beberapa unsur lah pasti. Tapi Dante dulu di sini itu password Dante itu masih kabinet semua masih gue simpen. Ini drumnya Dante yang sering diomongin. Itu kursi Dante tuh, yang kuning tuh, kursi Dante tuh. Ini udah keras kayaknya ini. Ini nggak mau gue biarkan, gue nggak pernah nyentuh kamar ini lagi cuy. Coba lu cium deh udaranya. Gue bukan nggak pernah ya, gue kesini cuman kalau gue mau inget, gue mau kayak nostalgia gitu sama anak gue gitu. Maksudnya ini tempat Dante tuh kalau ada di Instagram Reels gue tuh ada video pas dia manggil gue tuh di atas, pasti manggil bapak turun dong, kayak kakak mau tidur, ayo tidur. Ini di sini tengah-tengah. Oh iya, yang pasti dia kan banyak habisin waktu kan kalau sama gue kan di kamar. Karena kan memang kan gue kalau kerja kan pagi ya. Pagi gue usahain sampai jam 8 pagi itu gue masih melek. Gue ketemu sama dia dulu sampai dia ngeliat muka gue baru tidur tuh. Kenangannya itu adalah kalau gue lagi tidur tuh gue suka diinjek. Gue tidur di kamar ini masih atau enggak beberapa kali. Pertama kalau gue emang kangen, yang mana akhir-akhir ini agak sering. Kedua, kalau gue lagi sakit, gitu. Karena gue nggak tahu kenapa ruangan ini kayak punya energi positif. Gue kayak masih bisa apa ya? Bukan gimana ya? Gue ya mau bagaimanapun itu kan sugesti ya gitu kayak, oh ada anak gue di sini. Ya gue adalah walaupun gue terlihat kuat, adalah gue pasti di saat gue sendiri gue nangis kalau ngeliat video Dante. Gue nangis tuh bisa sampai guling-guling kadang-kadang. Sementara itu, tentu banyak hal yang bertebaran mengenai alasan sebenarnya di balik hilangnya nyawa Dante dan alasan di balik perceraian antara Dimas dan Tamara. Lantas, seperti apakah Dimas menanggapi hal ini? Benarkah kepergian sang anak membuat komunikasinya kembali terjalin? Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Sementara itu, tentu banyak hal yang bertebaran mengenai alasan sebenarnya di balik hilangnya nyawa Dante dan alasan di balik perceraian antara Dimas dan Tamara Tiasmara. Angger Dimas pun kembali mengungkapkan dirinya kembali menutup komunikasi dengan mantan istrinya Tamara karena sebuah alasan, di mana Tamara yang masih sempat berinteraksi bersama keluarga terdakwa. Angger pun tidak bisa menutupi kemarahannya, sehingga ia pun memilih untuk tidak lagi berkomunikasi dengan Tamara. Jadi gini, saya semenjak tahu masih ada, saya juga sempat berbicara sama, sebentar berbicara sama pihak ya zaman Melek Sanakman sempat berbicara itu. Pas tahu dia sempet masih main dengan keluarga terdakwa, marah. Abis itu nggak pernah ngobrol, yang ngobrol itu pihak dari ayah gitu. Jadi mungkin sudah menyampaikan, cuman kan kalau dalam segi komunikasi tadi kita udah nggak saling blok, akhirnya gue blok lagi.
Ya mungkin itu mungkin dari komunikasi dari pihak pengacaranya dari korban satu-satunya lagi, dari keluarga korban satu lagi sama pengacaranya. Ke guanya sih nggak ada sih. Tapi kan kita setiap hari nanya gitu kan, maksudnya ini kapan sidangnya. Dari pihak kakeknya almarhum juga sering ke kejaksaan gitu untuk nanya kapan ini dimulainya gitu, apakah ada masa perpanjangan lagi gitu. Ternyata memang ada ada perpanjangan lagi. Di saat saya tahu hal itu, saya udah nggak mau berhubungan lagi sama keluarga dari korban yang keluarga satu lagi gitu. Berpikir secara empiris dan kritis, kita urutkan siapa yang pertama kali teriak ini pembunuhan, siapa yang hampir sebulan menyembunyikan nama, ya kan, ngumpet-ngumpetin, siapa? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers.